Pernahkah engkau bertanya, rahasia apa yang tersimpan di dalam dada para wali Allah dan ahli makrifat, sehingga hati mereka terasa begitu tenang, bersih, dan selalu memancarkan cahaya di tengah kegelapan dunia? Mereka bukanlah manusia yang terlahir tanpa kekurangan, bukan pula terhindar dari rasa iri, sombong, atau ingin dipuji sebagaimana kita rasakan. Namun ada satu cara rahasia yang mereka lakukan, cara yang tidak banyak diketahui orang, untuk membongkar penyakit hati hingga ke akar paling dalam, hingga akhirnya hati mereka menjadi suci bagaikan cermin yang bersih tanpa debu sedikit pun. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Bagaimana caranya mereka mengubah sifat buruk yang dulu menguasai diri menjadi sesuatu yang sangat dibenci dan dijauhi oleh hati sendiri? Mari kita kupas rahasia pembersihan hati yang sesungguhnya, yang akan mengubah cara engkau memandang dirimu selamanya. Hati yang telah kosong dari sifat tercela serta teknik para ahli makrifat dalam proses tahali, menanam sifat terpuji. Ketahuilah wahai saudaraku yang dikasihi, bahwa tahali dan tahali adalah dua tahap yang tak terpisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Mengosongkan hati tanpa mengisinya akan membuatnya kembali tertutup debu, sedangkan mengisinya tanpa membersihkannya terlebih dahulu akan membuat benih kebaikan tidak dapat berakar dengan kokoh. Para ahli makrifat memiliki ukuran yang jelas untuk mengetahui kapan hati sudah siap menerima benih baru, serta teknik khusus agar penanaman itu berbuah kekal. Tanda hati sudah kosong dan bersih dari sifat tercela. Para ulama menjelaskan bahwa tanda ini bukanlah perasaan bangga akan kesucian diri, melainkan perubahan sikap dan reaksi batin yang nyata dan konsisten. Satu tanda yang paling mendasar adalah hilangnya pertentangan antara keinginan diri dan kehendak Allah. Dulu hati sering memberontak jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau merasa tersinggung jika dihina. Kini ia menerima apapun yang datang dengan tenang, tidak merasa berat mengalah, dan tidak merasa unggul jika dipuji. Sifat sombong itu hilang bukan karena dipaksa, melainkan karena hati sudah sadar bahwa segala kelebihan adalah titipan, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih mulia dari orang lain. Kedua, hilangnya rasa sakit hati dan keinginan membalas saat diperlakukan tidak adil. Dulu satu kata pedas bisa menyimpan dendam berbulan-bulan. Kini hatinya tidak lagi menyimpan kebencian, bahkan cenderung berharap kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Dengki dan iri pun lenyap karena ia melihat rezeki dan nikmat yang diterima orang lain sebagai pembagian yang adil dari Allah, dan tidak merasa terancam atau berkurang haknya karena nikmat yang diterima orang lain. Ketiga, hati tidak lagi merasa terbebani atau kehilangan arah saat tidak diperhatikan manusia. Ia tidak lagi gelisah jika tidak dipuji, tidak sedih jika tidak dikenal, dan tidak berusaha tampil hebat di hadapan orang lain. Ria dan ingin dipuji sudah hilang, sehingga amal perbuatannya terasa sama ringannya saat dilakukan sendirian maupun saat dilihat orang banyak. Keempat, hati menjadi lapang dan damai, tidak lagi sempit oleh banyak keinginan yang bertentangan. Ia tidak lagi gelisah mengejar apa yang belum dimiliki, dan tidak pula cemas kehilangan apa yang sudah ada. Tempat yang dulu dipenuhi oleh sifat buruk, kini terasa kosong, dan siap menerima sesuatu yang lebih berharga, bagaikan wadah yang telah dicuci bersih dan siap diisi air yang jernih. Kelima, yang paling penting adalah hati kini lebih mudah merasa malu kepada Allah daripada takut kepada manusia. Ia lebih cepat tersadar jika melanggar batas dan lebih cepat kembali memohon ampun tanpa menunda-nunda. Jika dulu hatinya keras dan tidak merasa bersalah,
kini ia lembut dan peka terhadap setiap kesalahan kecil. Teknik tahalli menanam benih sifat terpuji dalam hati yang bersih. Setelah hati benar-benar kosong dan bersih, para ahli makrifat tidak langsung mengisinya dengan banyak hal sekaligus, melainkan melakukannya dengan teknik yang tepat agar benih itu tumbuh kokoh dan tidak mudah layu. Satu teknik pertama adalah memulainya dengan menanamkan sifat yang berlawanan tepat pada tempat sifat buruk yang baru saja dihapuskan. Jika dulu hati sombong, kini ia menanam kerendahan hati dengan sengaja melakukan hal yang membuat diri merasa kecil di hadapan kebesaran Allah dan sesama makhluk. Jika dulu iri hati, kini ia menanam rasa syukur dan ridha dengan berdoa kebaikan bagi orang lain dan melihat bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan diambil dari orang lain. Mereka menyamakan ini dengan menanam padi di ladang yang baru dibersihkan dari rumput liar, agar rumput itu tidak tumbuh kembali karena tempatnya sudah tertutup tanaman yang baik. Kedua, mereka menanam sifat itu dengan cara menyaksikan dan meniru sifat Allah sendiri. Hati yang bersih kini dilatih untuk melihat sifat Allah yang Maha Pengampun saat ingin memaafkan, melihat sifat yang Maha Penyayang saat ingin berbuat baik, melihat sifat yang Maha Bijaksana saat menghadapi ujian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cara paling cepat untuk memiliki sifat mulia adalah dengan menyadari bahwa sifat itu adalah pantulan dari sifat Tuhan. Semakin hati sering merenungkan keagungan sifatnya, semakin benih itu tumbuh kuat dan menyatu dengan kebiasaan diri. Ketiga, mereka menyiram benih itu dengan zikir dan doa khusus yang selaras dengan sifat yang ingin dimiliki. Untuk menanam keikhlasan, mereka memperbanyak mengingat nama Allah yang Maha Mengetahui rahasia hati. Untuk menanam ketenangan, mereka memperbanyak mengingat nama Allah yang Maha Damai dan yang Maha Kokoh. Saat berzikir, mereka menghadirkan dalam hati keinginan yang kuat untuk memiliki sifat itu, seolah sedang meminta kepada Tuhan agar melukiskan sifat mulia itu ke dalam hatinya yang sudah bersih. Keempat, mereka melatih diri dengan cara mengamalkan sifat itu dalam keadaan yang paling sulit, bukan hanya saat mudah dilakukan, seperti melatih kejujuran saat berdampak pada kerugian diri, melatih kesabaran saat sedang sangat marah, atau melatih kemurahan hati saat sedang kekurangan. Syekh Ibnu Athaillah berkata, sifat mulia tidak terbentuk saat keadaan menyenangkan, melainkan saat engkau berusaha memilikinya di saat nafsu sangat menentangmu. Setiap kali berhasil melakukannya di saat sulit, akar benih itu akan semakin kuat menancap. Kelima, mereka menjaga hati dari kembali kotor dengan senantiasa menghadirkan kesadaran muraqabah, yaitu rasa selalu diawasi Allah. Ini berfungsi bagaikan pagar pelindung di sekeliling tanaman yang baru tumbuh, agar tidak dimakan binatang buas atau terinjak. Karena hati masih lemah setelah dibersihkan, maka kesadaran kehadiran Allah inilah yang menjaganya agar tidak kembali tergelincir ke dalam sifat buruk lama. Keenam, mereka membiarkan benih itu tumbuh secara alami dan tidak tergesa-gesa ingin memanennya. Mereka tidak memuji diri sendiri jika sudah berbuat baik dan tidak putus asa jika kadang masih tergelincir sedikit. Mereka menyadari bahwa ini adalah proses pembentukan karakter yang berlangsung seumur hidup, sehingga setiap hari hanya berusaha tumbuh sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Maka inilah rahasia keberhasilan para ahli makrifat. Mereka tidak berhenti pada sekadar mengosongkan hati, melainkan segera mengisinya dengan cahaya kebaikan dan menjaganya hingga menjadi sifat yang melekat secara alami.
Hati yang dulunya sempit dan gelap itu kini berubah menjadi taman yang indah, tempat tumbuhnya sifat-sifat mulia yang menyenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Sang Pemilik segala kesempurnaan. Berikut penjelasan rinci dan mendalam mengenai teknik-teknik khusus yang dipakai para ahli makrifat dalam proses tahalli, yaitu mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk, serta bagaimana cara melakukannya agar hasilnya nyata dan efektif. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa proses tahalli bukanlah sekadar berharap sifat buruk itu hilang dengan sendirinya, melainkan pekerjaan besar yang dilakukan dengan teknik yang terukur, disiplin batin, dan kesadaran penuh. Para sufi menyamakannya dengan membersihkan sumur yang penuh lumpur. Tidak bisa hanya dengan menuangkan air ke atasnya, melainkan harus dikeruk kotorannya satu persatu, lalu dibersihkan dindingnya, baru kemudian diisikan air yang jernih. Berikut adalah cara-cara khusus yang mereka jalankan. 1. Teknik yang paling mendasar adalah muhasabah yang tajam dan terus-menerus. Bukan sekadar mengingat kesalahan umum, melainkan menelusuri akar sifat buruk itu hingga ke pangkalnya. Setiap malam mereka duduk menyendiri, lalu meninjau kembali setiap gerak hati, perkataan, dan perbuatan sepanjang hari. Jika muncul rasa sombong, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah engkau bangga dengan apa yang bukan milikmu, padahal kecantikan, kekuatan, dan ilmu itu semua titipan Allah. Jika muncul iri hati, mereka bertanya, apakah engkau ingin membenci apa yang Allah berikan kepada saudaramu dan tidak ridha dengan pembagiannya? Dengan cara ini, mereka membongkar kepalsuan yang menyelimuti sifat buruk itu, sehingga ia tidak lagi tampak manis dan wajar di mata hati, melainkan terlihat menjijikan dan merusak. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa selama akar penyakit belum diketahui dengan jelas, obat tidak akan bisa menyentuhnya. Kedua, mereka melakukan teknik tazkiyatun nafs dengan cara membalikkan arah kebiasaan hati secara sengaja dan konsisten. Jika nafsu biasa ingin dihormati dan dipuji, maka mereka melatih diri untuk diam saat dipuji dan menerima teguran dengan lapang dada. Jika nafsu ingin mendahulukan kepentingan sendiri, maka mereka berusaha mendahulukan orang lain. Jika nafsu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, maka mereka berusaha membalas dengan kebaikan. Teknik ini disebut mujahadah al-nafs, yaitu berjuang melawan keinginan diri sendiri, tepat di titik di mana sifat buruk itu biasanya muncul. Mereka tidak menghindari situasi, melainkan menghadapinya dengan cara yang berlawanan dengan kebiasaan lama, hingga perlahan sifat buruk itu layu karena tidak diberi makanan, dan sifat baik tumbuh kuat menggantikannya. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa sifat tercela itu bagaikan hewan buas. Ia akan semakin ganas jika ditakuti, namun akan jinak jika dilatih dan dikendalikan secara terus-menerus. Ketiga, mereka menggunakan teknik penyaksian batin yang mendalam saat beribadah dan berzikir. Selain cara istighfar yang telah engkau sebutkan, saat berdoa atau berdiri dalam sholat, mereka menghadirkan gambaran seolah sifat sombong itu adalah debu yang menempel di wajah. Lalu dengan kerendahan hati, mereka memohon agar Allah menghapusnya. Atau saat merasa dengki, mereka merasakan seolah ada api yang membakar dadanya, lalu memohon air rahmat Allah untuk memadamkannya. Ini bukan khayalan semata, melainkan cara mengarahkan perasaan agar hati benar-benar benci pada penyakit itu dan sungguh-sungguh ingin melepaskannya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, mintalah kepada Allah bukan hanya untuk menghapus dosamu, tetapi untuk menghapuskan kecintaanmu pada dosa, karena itulah akar yang sesungguhnya. Keempat, mereka memutuskan saluran masuknya sifat buruk dengan teknik itizal yang terukur.
Mereka menjaga pandangan agar tidak melihat hal yang memicu keinginan atau rasa rendah diri orang lain, menjaga telinga dari pujian yang berlebihan atau gosip yang memicu permusuhan, dan membatasi pergaulan dengan mereka yang tidak menyadari penyakit hati. Mereka sadar bahwa sekuat apapun usaha membersihkan hati, jika sumber kotoran terus mengalir, maka hati tidak akan pernah bersih. Maka mereka menutup pintu yang salah, sehingga sifat buruk tidak lagi mendapat bahan untuk tumbuh dan berkembang. Kelima, mereka melakukan teknik tadabbur akan keagungan Allah dan kelemahan diri sendiri. Sifat sombong tumbuh karena lupa akan siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Maka para ahli makrifat sering merenungkan betapa kecil dan bergantungnya diri ini, betapa mudahnya sakit, miskin, atau hilang ingatan, sementara Allah lah yang memiliki segala kekuasaan dan kesempurnaan. Semakin mereka melihat kebesaran Allah, semakin kecil rasa diri mereka di mata sendiri, hingga akhirnya sombong itu lenyap dengan sendirinya, karena tidak ada lagi tempat untuknya berdiri. Keenam, mereka mempercepat proses pembersihan dengan memohon kesaksian dan bantuan orang yang saleh, serta mengakui kekurangan di hadapan orang lain yang bisa dipercaya. Mengakui keburukan diri di hadapan Allah saja belum cukup meluruhkan kesombongan, maka mereka juga berani mengakui kekurangan kepada guru atau sahabat yang baik hatinya, agar rasa muluk dan ingin tampil sempurna itu hilang. Ini adalah cara ampuh untuk mematahkan leher nafsu yang suka dihormati. Ketujuh, mereka menjaga hasil pembersihan dengan tidak kembali membuka luka lama. Jika sifat buruk itu sudah mulai hilang, mereka tidak mengingat-ingat lagi kesalahan masa lalu dengan rasa putus asa, dan tidak pula membiarkan orang lain mengingatkannya. Mereka membiarkan tempat yang sudah dikosongkan itu tetap kosong sementara waktu, sebelum kemudian diisi dengan zikir dan sifat mulia agar kotoran lama tidak kembali menempel. Maka inilah teknik-teknik yang membuat proses tahalli menjadi efektif dan nyata perubahannya. Ia memadukan pengetahuan akar penyakit, perjuangan melawan kebiasaan, penghayatan hati, pertolongan Allah, serta kesabaran yang tak terputus. Tidak ada jalan pintas, namun jika dijalani dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat bagaimana sifat buruk yang dulu tampak seperti raja yang berkuasa di dalam hatimu, kini menjadi tamu yang asing dan perlahan pergi meninggalkan tempat itu selamanya. Demikianlah rahasia besar pembersihan hati yang dijalani oleh para ahli makrifat dan wali Allah. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa membersihkan hati bukanlah hal yang mustahil dan bukan pula kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang terpilih semata. Ia adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan keberanian mengakui kekurangan diri, berjuang melawan kebiasaan buruk, dan terus memohon pertolongan kepada Sang Pemilik hati. Sifat tercela seperti ingin dipuji, iri hati, sombong, dan dengki bukanlah bagian dari hakikat dirimu, melainkan debu yang menempel karena kelalaian dan keterikatan pada dunia. Selama engkau bersungguh-sungguh ingin berubah, selama engkau terus berusaha membongkarnya hingga ke akar, maka pintu ampunan dan pertolongan Allah akan senantiasa terbuka lebar bagimu. Hati yang bersih adalah anugerah terindah yang membuat hidupmu terasa ringan, pandanganmu menjadi terang, dan kedekatanmu dengan Allah terasa begitu nyata. Marilah kita menundukkan kepala dan memohon kepada Allah yang Maha Membersihkan. Wahai Allah yang Maha Membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dan hati kami semua di atas jalan keridaan-Mu. Wahai Zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, bersihkanlah hati kami dari segala sifat tercela, dari ingin dipuji, dari rasa sombong, dari iri hati, dan dari segala noda
yang menjauhkan kami darimu. Gantikanlah sifat buruk itu dengan kerendahan hati, keikhlasan, dan kasih sayang yang luas. Berikanlah kami petunjuk dan hidayah yang lurus. Bukakanlah mata hati kami, agar kami melihat hakikat dunia yang fana dan mengenalmu dengan pengenalan yang sesungguhnya. Jadikanlah hati kami tempat yang layak untuk menerima cahayamu, dan pulangkanlah kami kepadamu dalam keadaan hati yang suci dan diridai. Wahai Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan kami. Jika engkau merasa manfaat dari pesan ini dan ingin terus mendalami jalan menuju hati yang tenang dan bersih, silakan ikuti dan dukung perjalanan ini dengan menekan tombol berlangganan. Mari kita sama-sama berjuang membersihkan hati, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan melangkah bersama menuju kedekatan dengan Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, ketenangan, dan kebersihan hati bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.